Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ridho dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Introduction to Vue.js Part 2, di mana materi ini merupakan lanjutan dari materi pada video sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang list rendering. List rendering adalah teknik untuk menampilkan data yang tersimpan dalam array atau objek ke dalam tampilan HTML secara dinamis. Vue.js menggunakan direktif v-for untuk melakukan iterasi melalui data, dan untuk setiap item di data tersebut akan menghasilkan elemen HTML sesuai dengan template yang kita buat. Biasanya, kita juga akan menggunakan atribut key yang unik untuk setiap item yang dirender. Ini adalah contohnya. Misalnya kita membuat sebuah variabel array. Arraynya itu di dalamnya ada sebuah objek. Di dalam sebuah objek kita membuat lagi ada ID-nya, ada namanya, dan kategorinya. Di sini kita membuat 4 data. Nah, bagaimana cara untuk menampilkannya? Mungkin bisa ditampilkan dengan menuliskan indeksnya satu persatu jika datanya sedikit. Jika datanya banyak, misalnya 1000 atau 2000 ataupun bahkan mungkin 10.000, apakah masih memungkinkan kita untuk menuliskan indeksnya satu persatu? Nah, cara yang paling efektifnya yaitu adalah menggunakan list rendering. Caranya, kita membuat list, kemudian di dalam list tersebut kita menambahkan sintaks v-for untuk melakukan list rendering. Nah, apa yang kita ingin lakukan looping atau perulangan itu daftar menu. Di sini saya menggunakan for in. Artinya di sini dia akan melakukan perulangan selagi data pada daftar menu itu ada. Jika datanya itu adalah 1, dia akan melakukan perulangan sekali saja. Jika datanya itu 4, dia akan melakukan perulangan 4 kali. Begitu juga misalnya datanya itu 1000, dia akan melakukan perulangan 1000 kali. Nah, pada perulangan pertama dia akan memasukkan indeks pertamanya yaitu 0 ke dalam menu. Itu untuk perulangan pertama. Begitu juga pada perulangan selanjutnya, dia akan mengambil indeks selanjutnya yaitu 1 dan memasukkan ke daftar menu. Memasukkan ke menu, variabel menu di sini. Dan selanjutnya indeks ketiga dia akan memasukkan ke menu. Nah, karena dia memasukkan per indeksnya ke menu, kita menampilkannya tentu dengan menu.id. Artinya kita akan menampilkan ID. Kemudian menu titik nama untuk menampilkan nama, dan menu titik kategori untuk menampilkan kategori. Langsung saja kita buat contoh kodenya. Tentunya kita import terlebih dahulu karena kita menggunakan reactive variable. Nah, kita buat variabelnya tipe const, namanya daftar menu. Kita buat refnya, arraynya, kemudian objek. Di dalam objek tadi ada ID, buat 1 saja. Kemudian ada nama, kita buat si goreng. Kemudian ada kategori, kita buat kategorinya makanan. Nah, saya copy saja, ganti ini menjadi ID-nya 2, ini 3, ini 4. Ini TS, sini mie ayam, dan sini kopi hitam. TS kita ubah kategorinya menjadi minuman. Dan kopi hitam juga minuman. Nah, kita save. Nah, untuk menampilkannya
kita bisa membuat H1 dulu sebagai judulnya, yaitu daftar menu tersedia. Kita buat listnya. Di sini saya menggunakan unordered list. Kita buat listnya menggunakan v4. Nah, kita di sini memasukkan kondisi perulangannya. Di sini saya akan akan melakukan looping pada variabel daftar menu. Caranya kita buat dulu menu in daftar menu. Nah, kemudian apa yang kita ingin tampilkan? Pertama kita akan menampilkan menu titik ID. Setelah itu kita ingin menampilkan menu titik nama. Dan setelahnya kita ingin menampilkan menu titik kategori. Nah, sudah muncul. Kemudian kita akan sesuai kode yang tadi di sini, kita akan melakukan tambah data. Kita akan membuat input berupa teks. Dia akan memodelkan variabel nama menu yang di sini. Dan kemudian kita membuat input berupa select option, di mana dia akan memodelkan variabel kategori. Dan dalam option tersebut, maksud saya di dalam select tersebut terdapat beberapa option. Yang pertama itu ada makanan dan minuman. Kemudian kita juga menambahkan button yang ketika diklik dia akan menjalankan fungsi tambah menu. Langsung saja kita buat. Di sini saya kasih garis biar rapi. Sini buat tambah menu. Pertama kita buatkan input tipe teks, kemudian select option, pertama sini kita buat pilih menu sebagai judulnya, tapi di sini kita disable dan dia membuat terpilih dia. Dan option yang kedua kita buat lagi dua. Pertama itu adalah makanan, itu makanan, kemudian minuman, di sini juga minuman. Nah, setelah kita klik sudah muncul makanan, minuman. Dan kita juga tadi ada button di bawahnya yang bertuliskan kirim. Oke, sudah buat di HTML nya. Sekarang kita buat di JS nya. Dia membuat sebuah variabel untuk menyimpan input tadi, namanya nama menu dan kategori. Sini kita buat let nama menu, buat dia ref, kemudian let kategori, buat dia ref. Kemudian kita modelkan ke input ini ke nama menu menggunakan vModel nama menu, dan select ini juga
kita akan memodelkan select ini akan memodelkan variabel kategori. Jadi kita masukkan sesuai ini tadi biar ada value nya. Sudah ada lagi. Kemudian kita membuat sebuah function di mana dia menambahkan menu ketika button ini diklik. Kita buat lagi function namanya function tambah menu. Pertama, karena kita input ini adalah data biasa dan kita tadi mengambil dan disimpan di sini itu data biasa, sedangkan data yang kita masukkan itu adalah array objek. Kita membuat dulu maka kita harus membuat dulu formatnya seperti ini tadi. Kita membuat dulu cons menu dan kita masukkan ID yang kita input tadi, nama dan kategorinya. Misalnya kita membuat variabelnya cons menu dengan objek ID sesuai dengan format di atas ini tadi. ID-nya itu kita kita cari dulu berapa panjang array ini dengan cara daftar menu value length. Nah, misalnya dia sudah mendapatkan 4, maka untuk data selanjutnya kita tambah 1. Kemudian ada properti nama. Nah, nama kita ambil dari nama menu ini, nama menu titik value. Kemudian ada kategori, kita ambil dari variabel kategori ini untuk kategori titik value. Nah, sudah. Setelah kita buat formatnya, baru kita push datanya. Caranya kita buat daftar menu push menu dot value, baru kita push datanya. Saya mau kita push yaitu menu. Kita tambahkan misalnya minus, kirim. Oh, buttonnya belum kita masukkan event. Kita buat dulu eventnya, yaitu klik, dan ketika dia klik dia akan menjalankan fungsi ini. Klik, ada sudah masuk minus. Nah, di sini kan minusnya masih ada. Kita ingin setelah diinputkan itu data di sini kosong. Caranya di bawah setelah kita push ini kita buat value dari nama menu ini menjadi kosong. Caranya cukup mudah. Kita menuliskan dulu nama variabelnya, kemudian kita buat yang menjadi kosong. Kemudian tambahkan value di sini karena itu merupakan ref variabel dan juga kategori. Kita ubah value-nya menjadi value di default-nya, yaitu pilih kategori. Maaf sebelumnya, harusnya di sini pilih kategori bukan pilih menu. Kategori. Nah, coba kita coba lagi. Minus makanan, kirim. Nah, dia sudah hilang, sudah nggak ada. Selanjutnya yang kedua yaitu computed properties.
Composite properties merupakan fitur yang memungkinkan kita untuk mendefinisikan properti yang nilainya dihitung secara dinamis berdasarkan data reaktif komponen. Dengan kata lain, computed properties adalah fungsi yang secara otomatis menghitung ulang hasilnya hanya ketika data yang menjadi dependensinya berubah. Dalam setiap komponen view, kita dapat menambahkan properti computed yang berisi fungsi-fungsi untuk perhitungan data. Nah, misalnya sini saya ingin memfilter dari variabel daftar menu sebelumnya. Caranya kita dulu membuat sebuah variabel dulu, itu menu makanan. Kemudian kita menggunakan fungsi atau fitur computed, dan diikuti di dalamnya arrow function, dan di dalam arrow functionnya kita membuat return daftar menu.value. Kemudian kita filter menu yang kategorinya itu adalah makanan. Nah, sama juga di bawahnya ini. Di sini saya memfilter menu yang kategorinya minuman. Nah, kemudian data yang telah difilter itu akan masuk ke variabel ini. Nah, jika kita ingin menampilkannya, di sini bukan daftar menu lagi, tetapi menu makanan dan menu minuman. Ini. Coba kita praktekkan dulu. Nah, setelah kita di sini membuat lagi nama variabelnya const menu makanan. Const menu makanan sama dengan kita masukkan kata kuncinya computed, sudah terimport otomatis. Kemudian kita masukkan arrow function, callback-nya. Kemudian kita akan mereturn daftar menu yang ini dot value, dan kita filter. Kemudian kita masukkan di sini menu, buat arrow function lagi. Nah, kita masukkan menu titik kategori sama dengan apa yang mau kita filter di sini. Karena ini adalah menu makanan, kita akan memfilter yang kategorinya makanan saja. Kita buat di sini makanan. Nah, untuk yang minuman saya copy saja. Bedanya di sini kita filter dia yang kategorinya minuman. Oh, ini belum saya ubah namanya. Nah, setelah itu kita tampilkan. Saya copy saja yang ini saja. Sebuah garis biar lebih rapi. Di sini kita menggunakan H3 saja. Dan ini adalah menu makanan. Nah, sini kita ganti tadi menjadi variabel ini. Ini menu makanan. Kita save. Nah, dia sudah muncul menu makanannya. Sini kan yang menu makanannya itu nasi goreng dengan mie ayam. Dia muncul di sini. Dengan ID 1 dan 3. Dan tinggal yang menu minumannya lagi. Copy saja. Sini buat menjadi minuman. Dan di sini terganti jadi variabel yang untuk menyimpan filter untuk minuman. Dan tampil minuman. Kemudian yang ketiga yaitu adalah watchers. Watchers adalah mekanisme reaktif yang memantau perubahan pada properti data dan menjalankan fungsi tertentu ketika ada perubahan tersebut. Saat mendefinisikan watcher untuk sebuah properti, view akan memantau perubahan nilai properti tersebut. Bila terjadi perubahan, view akan mengeksekusi fungsi watcher yang telah ditentukan. Contohnya begini. Kita membuat dulu nama watch
atau syntax watch, kemudian data apa yang ingin kita pantau. Misalnya di sini saya memantau array yang kita buat tadi, yaitu daftar menu dot value. Kemudian ketika data ini berubah, apa yang mau kita jalankan, callbacknya apa? Di sini callbacknya berupa raw function, di mana dia akan mengkonsol.info data menu di update. Kita buat contohnya. Sini kita buat watch, sudah di auto import, dan data apa yang mau kita pantau itu kita lihat jika dia berubah. Misalnya daftar menu value. Nah, artinya ketika data menu ini berubah, kita akan menjalankan fungsi yang ini, arrow function di bawah ini. Misalnya kita akan mengkonsol.info data di update. Nah, coba kita konsol untuk melihatnya. Nah, kita tambahkan minus dengan kategorinya makanan. Nah, dia muncul. Setelah kita menambahkan lemon tea, minuman ya, nah akan muncul lagi 2. Artinya ketika daftar menu ini berubah, tadi kita menambahkan minus dan lemon tea, dia akan menjalankan fungsi callbacknya yang di sini, yang dimana fungsi callback kita tadi adalah mengkonsol.info data di update. Ini dia sudah muncul. Yang selanjutnya atau yang keempat itu adalah template ref. Template ref adalah mekanisme yang memungkinkan kita mengakses langsung elemen DOM atau Document Object Model atau instance komponen di dalam template dengan menggunakan atribut ref. Dengan kata lain, template ref memberikan jembatan antara template HTML dan kode JavaScript pada komponen, sehingga kita bisa memanggil method atau mengubah properti elemen atau komponen tersebut secara langsung. Ini adalah contohnya. Sebenarnya template ref ini hampir sama dengan vModel, tapi ada pada kasus khusus kita harus menggunakan ref ini. Nah, contohnya pada kasus ini. Coba saya jelaskan dulu. Sini saya menambahkan template ref pada tag input, yang dimana refnya itu bernama input nama menu. Nah, di JS-nya kita buat dulu variabel namanya bebas. Di sini saya menggunakan namanya input. Kemudian kita use template ref yang kita buat tadi di input, itu input nama menu. Di sini saya juga masukkan input nama menu. Artinya input di sini itu sama dengan yang di sini. Yang input di JS ini mewariskan sifat dari input yang di HTML, sehingga kita bisa menambahkan fitur atau fungsi ke input ini melalui JS. Contohnya, sini saya menambahkan fungsi fokus ke input di sini. Artinya di sini juga sama dengan di sini kan. Artinya saya menambahkan fungsi fokus ke input di sini ketika function ini dijalankan, atau ketika user menambahkan menu, inputnya itu akan otomatis fokus, sehingga kita tidak perlu mengarahkan kursor kita dan menekan ke input tersebut. Kita contohkan saja. Misalnya di sini kita buat terlebih dahulu. Kita diselect sini. Di input maksud saya to ref. Jadi namanya saya lupa, input nama menu. Nah, sini kita buat dulu nama buat variabel untuk menampung refnya, yaitu const input. Kita menggunakan use
template ref, masukkan tadi yang di sini tadi refnya, itu input nama menu, itu sudah muncul atau muncul ya. Kemudian kita bisa menambahkan fungsi khusus, misalnya input tersebut value-nya kita akan fokuskan. Sebelumnya saya contohkan dulu kalau tanpa fokus. Di sini kita inputkan minus makanan. Nah, dia kalau kita ketik langsung itu nggak akan muncul, langsung muncul di sini. Kita harus mengklik manual begini agar inputnya bisa diisi. Nah, jika kita menambahkan fokus di sini, ketika kita menambahkan menu minus contohnya, nah dia akan langsung terfokus di sini tanpa saya tekan. Jadi saya bisa langsung mengetik data selanjutnya, misalnya lemon tea. Nah, dia akan fokus lagi gitu. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah life cycle hook. Life cycle hooks merupakan momen-momen khusus dalam siklus hidup sebuah komponen, di mana view secara otomatis memanggil fungsi tertentu pada titik-titik yang telah ditentukan. Dengan kata lain, life cycle hooks memberikan kesempatan bagi kita untuk menyuntikkan logika seperti inisialisasi data, manipulasi DOM, atau pembersihan resource di waktu yang tepat selama hidup sebuah komponen. Ini adalah life cycle diagramnya untuk Vue.js. Pertama, dia akan render encounters komponen, dan dia masuk ke tahap setup composition API. Kemudian dia masuk ke before create. Kemudian dia akan menginisialisasi option API. Setelah itu dia akan masuk ke tahap created. Setelah itu dia akan memeriksa, akan menyeleksi apakah template sudah dikompil sebelumnya. Jika belum, dia akan mengkompilnya, masuk ke sini. Jika sudah, dia akan langsung ke sini. Setelah itu dia masuk ke tahap before mount. Kemudian dia di initial render create and insert DOM nodes. Setelah itu dia masuk ke tahap mounted. Sampailah dia ke tahap mounted. Saat data itu berubah, dia akan masuk ke tahap before update terlebih dahulu. Kemudian baru dia akan merender and patch. Setelah itu dia masuk ke tahap updated. Kemudian begitu seterusnya ketika ada perubahan data, dia akan berputar terus. Nah, saat komponen di unmounted atau program kita sudah selesai, itu dia berpindah halaman, baru dia terlebih dahulu masuk ke tahap before unmount. Setelah itu baru masuk ke tahap unmounted. Nah, kita bisa menambahkan sebuah perintah atau kode ke dalam tahapan-tahapan ini, yang merah-merah ini, dan ini juga. Ini contohnya. Misalnya saya ingin menambahkan perintah itu konsol info. Misalnya pada tahap on before mount. Artinya pada tahap before mount ini saya mengkonsol.info before mount, dan pada tahap unmounted di sini saya akan mengkonsol.info mounted, dan pada tahap on update di sini saya akan mengkonsol.info updated. Nah, di sini saya menampilkan dari variabel ref supaya kita bisa melihat update-nya. So kita buat saja contohnya. Di sini saja. Nah, yang pertama tadi on before mount. Tambah sini on before mount. Tambahkan callback-nya raw function. Maaf. Nah, kita ingin melakukan apa pada saat on before mount? Contohnya saya mengkonsol.info before mount.
Kemudian yang selanjutnya pada tahap on mounted kita akan menjalankan, akan mengkonsol mounted, dan terakhir on update saya akan menjalankan atau membuat dia console.info updated. Nah, ini kita tambah juga tadi supaya lebih terlihat. Kita tampilkan variabel yang kita input tadi, nama menu dan kategori. Nah, dia akan masuk dulu. Kita ulang. Pertama dia akan ke before mount. Di sini dia akan before mount dulu. Kemudian dia masuk ke mounted di sini. Nah, saat kita merubah data, kita rubah data dengan memasukkan misalnya minus. Nah, dia akan updated. Di sini kan ada yang berubah. Ini saya masukkan minus, tampilannya berubah. Nah, saat dia berubah, dia akan masuk ke tahap before mount dan updated. Di sini saya pada saat updated mengkonsol.info updated, dia akan muncul di sini 10 kali. Kita ulang. Nah, kita masukkan lemon. Perhatikan updated sudah 10. Ini saya membuat bahkan sekarang sudah 12. Ini saya membuat 12 perubahan. Dan masih banyak lagi tahapannya. To created, before mount, before unmount, dan unmounted. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang Introduction Vue.js Part 2. Mohon maaf jika ada salah ucapan maupun tulisan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.